Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk daun salam. Cakep. Ya, kurang kompak. Nasi uduk daun salam. Cakep. Makannya pakai opak. Cakep. Yang lagi duduk ayo jawab salam, kayaknya kurang kompak. Apa belum ngopi kali ini? Biarin ngopi dulu dan ngopi-ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan tenggiri pakai cumi. Cakep. Udah pada yang lapar kata. Belinya di Pancoran. Malam hari ini kita malam 7 hari. Mudah-mudahan yang datang dapat keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mujahidin wa 'adala al-mu'tadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sari wa ashabi wa sihat amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya akadumul maut. Faqala rabbi wa akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Udah makan aja, makan tuh kayak Haji Amir udah makan, biarin dengerin aja. Dengerin sembaring makan, jangan makan sembaring dengerin, tapi dengerin sembaring makan. Di kuping masuk, di mulut masuk. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bilkhusus para tokoh masyarakat, Bapak RW 05, Bapak Sudirman, Bapak RT Sofian, Bapak Haji Amir dan yang lainnya. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini Allah turunkan rahmat, hidayah, keberkahan, ganjaran pahala. Baiklah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Berbagai macam rangkaian nikmat yang diberikan kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Terlebih pada malam hari ini kita bisa duduk di dalam rangkaian takziah, majlis tahlil yang kita duduk pada malam hari ini. Tanpa terasa waktu berjalan sampai saat ini malam ke-7. Bener nggak, ada yang itu nggak kira-kira? Malam ke-7, dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kita sudah kirim yang namanya suratul Fatihah. Kita kirim kemudian surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid dan doa. Terlebih-lebih pada malam hari ini jamaah yang hadir begitu banyak. Ini adalah tanda satu kebaikan untuk almarhumah. Kita berikan, kita persembahkan buat almarhumah. Mudah-mudahan pada malam hari ini almarhumah sedang tersenyum di alam kubur. Dia bergembira, artinya orang banyak yang mengenang daripada hidupnya. Dia bergembira, begitu banyak doa-doa, untayan-untayan doa, pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid, doa disampaikan untuk almarhumah. Kalau seandainya orang yang paling sangat gembira, almarhumah lah yang sangat gembira pada malam hari ini. Tetangga, keluarga, handai tolan semuanya hadir dalam rangka takziah malam ke-7. Begitu gembiranya, begitu banyak kebaikan yang diberikan, tidak terhitung.
Oleh karenanya inilah yang kita persembahkan khusus untuk keluarga musibah. Mudah-mudahan pun Allah Subhanahu wa taala berikan kita ganjaran pahala. Kita datang dari rumah, kita duduk di tempat ini, kita lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian juga kita panjatkan doa. Ini adalah salah satu kebaikan. Terlebih-lebih tentunya untuk almarhumah seorang ibu. Tentunya dia mempunyai suami, punya anak, punya cucu, ditinggalkan. Banyak sekali kenangan yang ditinggalkan oleh almarhumah. Mudah-mudahan segala kenangan yang diberikan dia khusus untuk anak-anaknya. Dia telah membesarkan yang namanya anak-anaknya dengan jerih payah daripada kehidupannya. Dia persembahkan yang terbaik buat anaknya. Mudah-mudahan dijadikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ini yang dikatakan oleh orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal. Kalau ini malam keluarga Sahibul Musibah mengeluarkan berbagai macam makanan, bermacam jenis-jenis makanan, ini adalah salah satu sedekah. Keluarkanlah daripada harta-hartamu, bersedekahlah kamu. Sesungguhnya sedekah ini yang dapat menyelamatkan kita di alam kubur. Kalau seandainya ya Allah berikanlah aku kehidupan sebentar saja, maka aku akan bersedekah, aku akan melakukan kebaikan, aku akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka masukkanlah aku menjadi orang-orang yang soleh. Inilah yang dikatakan ketika orang sudah berada di alam kubur. Dia minta kepada Allah agar diberikan kesempatan seperti kayak kita berkumpul di tempat ini bersama-sama melakukan kebaikan, bacaan surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid, doa. Itulah kebaikan diharapkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi kata Allah, sesungguhnya waktumu sudah selesai. Umur yang aku berikan udah sampai, nggak bisa. Faijaja ajalu yastaqdimu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang ajal sudah nyampe, enggak mundur, enggak maju barang sedetik. Benar enggak? Kita enggak tahu nih hari ada kita di sini apakah besok. Kalau seandainya di antara jamaah nih hari ada malaikat Israil datang, ya Allah, siapakah harus aku ambil? Oh, bulan bin bulan. Datang ke rumahnya, tok tok tok, assalamualaikum. Malaikat Israil datang ke rumahnya. Begitu ditanya, ada nggak bulan bin bulan? Kagak ada. Lagi di mana? Lagi di rumahnya Bang Ama 7 harian. Oh, ntar tungguin pulangnya. Makanya kalau yang datang hari ada juga jangan pulang, dan nginep aja di sini, nginep. Udah ditungguin malaikat Israil. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah rangkaian-rangkaian yang terbaik kita laksanakan khusus untuk almarhumah, terlebih-lebih almarhumah seorang ibu yang baik. Kalau seandainya dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan berumah tangga, apabila ada seorang tentunya yang sangat besar jasanya dalam kehidupan berumah tangga adalah seorang ibu. Benar nggak kira-kira? Kalau seorang ibu dia dari pagi hingga malam yang namanya kerjaannya nggak habis-habis. Benar nggak? Dari dia bangun tidur, dia sudah buat sarapan buat anaknya sekolah, buat suaminya. Kemudian selesai yang namanya cucian pakaian udah numpuk. Selesai daripada pakaiannya dia neriskan, kemudian dia merapikan rumah. Terus tidak bisa kita hitung. Tapi kalau seorang laki, seorang bapak, paling selesai segala sesuatu aktivitasnya sudah disiapkan, dia berangkat kerja. Kemudian pulang di rumah, selesai ibadah segala macam, tidur. Benarnya. Tapi kalau seorang ibu, seorang wanita, sampai malam lagi dia masih tentunya ada kerjaan.
Benar gak? Inilah kalau seandainya dalam kehidupan di alam dunia ini, maka seorang ibulah yang patut tentunya mendapatkan gaji yang amat besar. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih alhamdulillah pada malam hari ini keluarganya, anaknya, cucunya dia telah bersedekah. Dia ingat yang namanya kebaikan daripada orang tuanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ketika kita sudah beribadah kepada Allah, kemudian janganlah engkau mensekutukan Allah. Kemudian apa? Sayangilah kedua orang tua. Ini yang alhamdulillah artinya almarhum masih dikenang, almarhum punya anak yang soleh, anak yang pada malam hari ini dari malam pertama 1, 2, 3 sampai 7 hari dia mengeluarkan sedekah buat orang tuanya, buat almarhum Ibu Fatmawati. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diharapkan oleh seseorang, dia punya anak waladun soleh, anak yang selalu mengingat kebaikan ibunya, dia selalu mengingat yang namanya kehidupan. Bagaimana ketika orang tuanya dulu bersusah payah dalam rangkaian membesarkan dia, memberikan pendidikan agar anaknya lebih baik daripada dirinya. Idza matabnu adam in qata amalu illa min salasa shadaqatun jariyah aw ilmu yantafuna bihi aw waladun soleh. Nih, dari 3 rangkaian tersebut mudah-mudahan almarhumah punya anak yang baik, punya anak yang selalu mengingat yang namanya kebaikan orang tuanya. Terlebih-lebih ketika dia berucap kepada Allah, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghir. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana dia menyayangi diriku. Ini doa yang mustajab, doa yang diharapkan oleh orang tuanya. Man qabra bila jadin pan raqiba bahra bila sapinati man bayyidi bi kabrihi qarikal muqawwis. Siapa orang mati masuk ke dalam kubur, dia tidak membawa yang namanya amal kebaikan, bagaikan dia sedang berenang di tengah lautan. Pak, ini bengong aja nih, udah mau ngopi-ngopi aja nggak apa-apa. Bagaikan dia berenang di tengah lautan. Jangankan kata kita gambarkan otak kita, pikiran kita lautan. Kadang-kadang kalau lagi banjir di kampung kita gimana? Susah kagak beli makanan. Susah kagak beli makanan, orang kagak ada yang dagang, kebanjiran. Coba kalau kita bayangkan orang yang sedang terdampar di tengah lautan, tidak lain tidak bukan dia mengharapkan yang namanya pertolongan. Apapun pada saat itu untuk orang tersebut ditolong. Seandainya dilemparkan yang namanya seutas tali pasti diambil, dilemparkan seutas tambang diambil. Kemudian juga apapun yang pada saat itu bisa menyelamatkan dirinya pasti diambil. Inilah malam hari ini yang kita persembahkan khusus untuk almarhumah. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam suatu riwayat, di dalam suatu kisah, ini terjadi kepada siapa? Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa alaihi salam pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya siapakah yang menjadi temanku ketika di surga nanti? Kira-kira kita berdoa begitu enggak? Pernah enggak berdoa begitu? Nabi Musa dia pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, siapakah temanku nanti yang berada di surga denganku? Akhirnya Allah menjawab, hai Musa, apabila engkau ingin tahu yang namanya temanmu, sahabatmu nanti di surga, engkau datang ke suatu negeri, engkau datang ke sebuah pasar, maka engkau akan menemui yang namanya sahabatmu nanti. Karena ini adalah jawaban Allah. Kemudian Nabi Musa dia pergi ke negeri tersebut, dia datangi yang namanya sebuah pasar. Akhirnya begitu di sebuah pasar, Nabi Allah Musa alaihissalam dia sedang melihat orang yang sedang berjualan daging. Orang yang berjualan daging
ditungguin sama Nabi Musa tersebut. Kemudian dia tunggu dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Nabi Musa nungguin orang tersebut di pasar. Kalau kita kira-kira lagi kerja, kita lagi dagang, ditungguin orang, ribet kagak? Kira-kira ribet kagak? Ribet. Ditungguin sama Nabi Musa sampai tentunya terbenamnya matahari. Ketika saat itu dagangnya selesai, diambil sepotong daging, kemudian ditaruh di dalam bakul. Ketika pada saat itu Nabi Musa akhirnya negor. Nabi Musa berkata, "Hai Fulan bin Fulan, apakah engkau bersedia menerima tamu?" Tukang daging tersebut dijawab, "Aku bersedia ya Tuan." Akhirnya tukang daging tersebut dan Nabi Musa berjalan sampai di rumah. Sampai di rumah tukang daging tersebut. Ketika sudah sampai di rumahnya, dia ambil sepotong daging yang tadi ditaruh di bakul, kemudian dia masak. Dia masak dengan makanan-makanan yang lezat. Ketika dia sudah matang makanan tersebut, dia ambil masuk ke dalam kamar di rumahnya. Dia gotong, dia panggul seorang ibu yang sudah tua renta, seorang ibu yang sudah lunglai, seorang ibu yang sudah lemah. Dia gendong, kemudian diberi makan sampai kenyang. Begitu sudah kenyang, bajunya dibukain, kemudian diganti dengan yang baju baru, dimandikan segala macam, baju yang lama dicuci. Akhirnya Nabi Musa melihat. Kemudian Nabi Musa bertanya. Nabi Musa melihat orang ibu yang sudah sangat tua renta itu, tetapi ketika dia tua renta, dia masih bisa mulutnya bergerak. Nggak taunya mulutnya bergerak itu adalah salah satu doa. Nabi Musa ngeliatin orang tua tersebut. Apa yang dikatakan ibu tersebut di dalam doa rupanya yang dipanjatkan oleh ibu tersebut, "Ya Allah, berikanlah keistimewaan untuk anakku ya Allah. Apabila nanti ketika anakku sudah wafat, maka tempatkanlah dia bersama Nabi Musa." Akhirnya Nabi Musa rupanya dia tahu. Ibunya berkata begitu, ibunya berdoa kepada Allah memohon begitu. Nabi Musa tersenyum. Akhirnya Nabi Musa tanya sama tukang daging itu, "Hai Bapak, sesungguhnya siapakah ibu ini?" "Ini adalah ibuku yang sudah tua renta. Aku merawatnya. Aku sangat menyayanginya ibuku ini yang sudah tua renta." Akhirnya kata Nabi Musa, "Sesungguhnya engkaulah orang yang beruntung. Ibumu tadi berdoa, nanti ketika wafat engkau ditempatkan yang derajat setingginya, engkau bisa menjadi sahabatnya Nabi Musa di surganya Allah." Akhirnya Nabi Musa dia berkata, "Akulah sesungguhnya Musa yang nanti akan menjadi sahabat." Kalau kita didatangin begitu di rumah Haji Amir datang Nabi, katanya Haji Amir nanti kita bisa hidup di sorga. Haji Amir buru-buru, "Udah dah, nggak tinggal di Kemandoran, di Bogor aja dah," kata paling begitu. Bener Haji Amir. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita ambil daripada pelajaran ini adalah salah satu keistimewaan bagaimana ketika kita memuliakan yang namanya ibu kita. Kita menyayangi yang namanya ibu kita. Bahkan pada hari ini adalah salah satu kafabil mauti wa idwa, sesungguhnya dengan kematian menjadi nasihat. Ini nasihat buat kita. Orang tua, ibunda yang udah kita sayangi, bagaimana membalas daripada kebaikannya? Seperti ini. Dipanggil tetangga, dipanggil kerabat, baca surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid, kemudian juga disanjatkan doa-doa. Inilah yang diharapkan pada orang-orang yang sudah wafat, orang-orang yang sudah di alam kubur, terlebih-lebih seorang ibu. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat, bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapakah pertama kali aku berbakti dalam kehidupan ini?" Apa kata baginda Rasul? Ummuka 3 kali, baru abuka.
Artinya inilah derajat yang tinggi dalam kehidupan. Sesungguhnya seorang ibulah yang harus kita sayangi. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pada malam hari ini insya Allah apa yang kita laksanakan inilah kita persembahkan berkhusus buat almarhumah, terlebih-lebih juga untuk orang tua kita. Di antara jamaah mungkin orang tuanya ada yang sudah wafat, orang tuanya sudah meninggal. Alhamdulillah dengan rangkaian acara ini orang tua kita juga kelimpahan daripada barokahnya. Kita sebut kebaikan orang tua, kita kirimkan suratul Fatihah bukan hanya berkhusus untuk daripada keluarga sahibul musibah, tapi semuanya kita pun yang hadir orang tua kita mudah-mudahan kelimpahan daripada barokahnya. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang saya sampaikan sedikit buat penguat yang namanya hati kita, buat penguat ketika kita melaksanakan seperti ini, kita diundang maka kita hadiri. Dan ini merupakan salah satu kebaikan buat kita. Ini saja, baik sekali lagi mari sama-sama kita baca suratul Fatihah berkhusus untuk keluarga sahibul musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, berikan kesabaran, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikuatkan iman dan bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala azihin ya walikuniyatin sayyidina hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نسألك بحق الفاتحة المعظمة المساني والقرآن العظيم أن تبتلنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا من كل محنة ومحنة وبأس ودرين. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا على دين الإسلام من دار الدنيا إلى دار الآخرة. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر أن الحمد لله رب العالمين. Gambang Kromong dari Kebayoran Lama, mainnya di Jatiwaringin. Kalau ngomong jangan lama-lama, ntar berkatnya keburu ini saja. Sekali lagi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.